Informasi berikutnya, layaknya aparat penegak hukum, sosok berseragam polisi biasanya disegani. Sayangnya wibawa polisi itu dimanfaatkan sejumlah orang untuk melakukan aksi kejahatan. Sejumlah kasus terkait menjadi bahasan dalam sorot pekan ini. Orangnya, woi kamu bukan polisi asli, woi. 4 polisi gadungan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan gagal beraksi untuk kali kedua setelah dilaporkan ke polisi oleh pengelola sebuah hotel. Mereka curiga lantaran keempatnya melakukan penggerebekan tanpa membawa surat resmi. Sebelumnya di tempat yang sama, 4 polisi gadungan itu berhasil membawa kabur sejumlah ponsel serta uang tunai milik para penghuni kamar setelah berdalih menggelar razia penyalahgunaan narkoba serta praktik prostitusi online. Modus serupa juga digunakan oleh seorang pria di Bekasi, Jawa Barat. Mengenakan atribut Polri yang dibeli dari toko daring, pelaku yang sedang terlilit utang mendatangi seorang ibu dan anak perempuannya. Pelaku meminta sejumlah uang. Bila tak diberi, ia akan menangkap suami sang ibu dengan alasan masalah narkoba. Jadi orangnya, woi kamu bukan polisi asli, woi. Di Jakarta, seorang pria berseragam Polri beberapa kali terekam kamera warga tengah menindak pengendara di perempatan Duripulo Roksi Gambir, Jakarta Pusat. Namun anehnya, sanksi di tempat itu tak disertai surat tilang. Polres Metro Jakarta Pusat memastikan sosok itu bukan anggota jajarannya. Ada beberapa memang yang mirip, namun hampir terbantahkan karena yang bersangkutan dalam kondisi rawat. Sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab besar, polisi identik dengan sosok berseragam yang tegas dan punya kewenangan melakukan penindakan sehingga disegani. Ditambah lagi, umumnya warga tak punya informasi bagaimana mengenali yang asli atau gadungan. Karena mudah sekali untuk melakukan penipuan tadi, misalkan dengan simbol-simbol dia pakai ajudan gitu. Mereka bawa mobil gitu ya, kemudian pakai perhiasan palsu. Nah, itu juga identitas yang dimunculkan oleh para pelaku ketika milih bintang 3 gitu, lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan yang polisi-polisi gadungan yang levelnya lebih rendah. Gitu. Jadi memang harus diperhatikan dengan sangat baik. Satu lagi, untuk membeli seragam polisi itu sangat mudah. Jadi di pasar online bisa, pakai apa? Di pasar Senen bisa, di pasar online juga bisa. Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Ya, mudahnya membeli atribut kepolisian juga jadi faktor yang dimanfaatkan para pelaku sang polisi gadungan ini. Karena itu, warga pun jangan mudah percaya atau terintimidasi. Masyarakatnya juga harus lebih peduli, lebih aktif kalau ada tindakan-tindakan yang mencurigakan dari polisi yang memberikan ancaman, pemerasan atau penipuan. Maka sebagai konfirmasi, lapor itu bisa digunakan untuk melakukan cross check atau memanggil polisi yang asli. Tidak ada salahnya segan pada polisi. Namun, agar tak menjadi korban kejahatan polisi gadungan, sebaiknya tetap tenang ketika berhadapan dengan aparat berseragam. Kenali ciri-ciri kartu tanda anggota kepolisian. Yang penting pula, patuhi aturan dan lengkapi dokumen berharga agar tak terjebak polisi gadungan. Tim Liputan melaporkan.